Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi ya di baik untuk kita pagi ini. Mari kita berdoa kita syukuran dan nikmat rahmat dan kepahaman dan kita pagi. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Monggo. Halo, Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan kelas pagi ini. Ini membahas soal the fear of God. Jadi menerima konsep bahwa eh, apa ini? Jadi menerima konsep atau terimalah bahwa konsep takut kepada Tuhan adalah sebuah ketidaktahuan gitu. Takut. Jadi konsep takut kepada Tuhan itu adalah suatu ketidaktahuan. Tuhan itu adalah sumber kedamaian dan cinta, dan tidak ada yang lain selain itu. Jadi gini, takut takut harusnya itu bukan takut dalam pengertian ancaman, bukan khauf, tetapi khosyah, mestinya kan khosyah. Jadi getar kesadaran karena menyaksikan realitas yang mutlak, menyaksikan keagungan, menyaksikan keagungan. Dia harusnya khosyah, ya. Khosyah apa? Khosyah kepada Allah, bukan khauf. Dan saya punya pengalaman ya, punya pengalaman pribadi, dan itu berlangsung sering gitu, sering. Jadi saya mencatat gitu, ada bahwa kalau uang saya banyak, saya merasa dimuliakan oleh Tuhan gitu. Tapi kalau uang saya sedikit, saya merasa ditinggal, merasa dihinakan, merasa dihukum, merasa ditinggal, merasa dihinakan, merasa dihukum oleh Tuhan gitu. Kemudian ada lagi satu realitas yang apa ya? Kalau uang saya sedikit atau habis gitu, saya paling menghindar untuk membaca ayat yang sudah diijazahkan oleh simbah. Saya paling takut dengan membaca Asy-Syura ayat 19. Tapi kalau
lagi banyak uang, saya semangat membaca surat ayat ini gitu. Membaca surah 19 ini. Saya tadi malam tuh saya teliti gitu sampai subuh. Saya coba teliti ini tuh kenapa gitu ya. Ini tuh bagaimana memahaminya. Kalau uang saya banyak, saya merasa dimuliakan dan saya senang kalau membaca Allahu latifun bibadihi yarzuqu mayasya. Saya merasa sayalah yang dipilih Tuhan untuk dimuliakan ya. Tapi kalau lagi nggak punya uang malas baca. Ingat itu aja enggak. Karena saya merasa sayalah yang dipilih untuk dihinakan bukan yang dikehendaki. Gitu. Ada problem itu yang saya temukan gitu sejak 3 hari terakhir ini gitu. Sejak 3 hari terakhir saya menemukan pogau pogau seperti itu, kalam seperti itu pada diri saya. Dan dari kemarin sebenarnya saya ingin teliti pulang-pulang dari Wonosegoro saya langsung tidur tengah malam bangun dan memikirkan gitu kenapa kayak gini proses psikologi saya. Akhirnya saya bedah dulu ayat 19 ini. Saya ingat lagi yang diterangkan oleh Simbah soal yarzuku mayasya. Saya bedah itu dulu. Kenapa saya takut? Kalau lagi banyak uang, saya senang. Saya senang. Kalau habis uangnya, saya takut menghadapi bahwa Allah lah yang dengan lembut yarzuku mayasya. Kata mayasya itu yang apa ya? Mayasya itu kata yang saya hindari kalau lagi susah. Di situ saya menemukan bahwa kata mayasya itu kan menunjukkan kedaulatan Tuhan itu sendiri gitu. Saya berdaulat untuk memberi rezeki. Kan begitu maknanya. Di situ inklusif. Tapi kemudian kebenaran itu sangat menakutkan pada ego karena ego itu merasa berdaulat juga menentukan hasil gitu. Maka takut dia membaca ayat itu. Karena nanti ada pertarungan dua kedaulatan gitu. Pertarungan dua kedaulatan. Saya yang berdaulat atau engkau yang berdaulat. Mari kita lihat hasilnya kan. Mari kita lihat hasilnya. Saya takut itu karena di situ saya merasa ya, saya merasa ayat itu mengganggu rasa kedaulatan ego saya gitu. Ayat itu mengganggu rasa kedaulatan. Saya tidak mau ruku gitu ya. Jadi ego masih bertahan, enggak, saya juga ya betul kamu Tuhan, tapi
saya yang punya kedaulatan gitu. Kamu Tuhan boneka aja gitu. Tapi Tuhan bilang, enggak, saya yang berdaulat. Ya kan, saya yang berdaulat. Saya yang berdaulat dan saya pula yang Qawiyu Aziz. Mau apa kamu? Suatu konfrontasi ya, konfrontasi. Oke, sudah dapat penyakitnya gitu. Oh, ini berarti sebenarnya suatu konflik kedaulatan gitu. Perebutan kedaulatan. Ego berusaha merebut kedaulatan pada Tuhan. Oke, kamu Tuhan tapi tanpa kedaulatan gitu. Jadi ketika ego itu merasa berdaulat, dia tidak akan mampu menerima kenyataan realitas di Asura ayat 19. Akan mampu, takut dia baca itu. Karena pada akhirnya itu mengganggu rasa kedaulatan. Wah, ini ilusi kekuasaan sebenarnya. Dari situ saya cari lagi. Oh, ini obatnya dicari surat Imran ayat 26-27. Di surat 26 itu baru taslim. Pengakuan bahwa tarzuku mayasya gitu. Ya betul, engkau yang memberi rezeki kepada siapapun yang engkau kehendaki. Kata yang engkau kehendaki itu mengganggu kehendak personal gitu. Itu tuh yang saya temukan tuh, memberi rezeki kepada yang engkau kehendaki gitu. Ini mengganggu kehendak personal, enggak, kehendakku ya ini. Kepada yang engkau kehendaki ini mengkonfrontasi ya. Mengkonfrontasi kehendak personal gitu. Ego ya. Takut ya. Berarti aku tidak punya kedaulatan kehendak dong. Kalau pada akhirnya engkau yang berkehendak. Tawar-menawar di situ. Tawar-menawar dia. Akhirnya taslim. Taslimnya itu setelah ini oke, terus yang oke lah. Saya bingung pada akhirnya. Siapa sih sebenarnya yang berkehendak? Saya bingung. Kemudian saya ingat gitu, pernah ngaji Imron 26-27. Akhirnya lihat, oh taslimnya itu oke. Ya tarzuku mantasya gitu ya. Engkau yang berkehendak. Engkau yang berkehendak. Taslim sudah. Kembalikan kedaulatan itu kepadanya. Seperti itu. Jadi dari situ kemudian apa ya, persoalan kedaulatan ini sangat-sangat penting gitu. Mau taslim akhirnya setelah apa ya, setelah tahu oh harus taslim, harus taslim. Ya, sampai mau mengatakan engkau yang memberi rezeki kepada siapa saja yang engkau kehendaki gitu. Engkau gitu. Bukan saya yang menentukan. Bukan saya yang berdaulat gitu. Akhirnya saya merasa lebih damai, lebih pasti gitu. Lebih pasti, oke. Akhirnya hubungan saya itu menjadi lebih baik dengan Tuhan gitu. Setelah saya
melepas rasa kedaulatan itu gitu. Ya, seperti itu. Jadi lebih baik gitu. Setelah hubungan itu lebih baik, maka saya menjadi senang, menjadi gembira kalau membaca ayat surah 19 itu. Ya memang engkau gitu. Yang sebelumnya saya takut membacanya, kemudian menjadi senang gitu. Menjadi senang. Jadi ada suatu kepastian, apalagi di Imran ayat 27 itu Tuhan tuh memberi rejeki tanpa hitung-hitungan, tanpa uh, didasarkan oleh suatu kayak reward punishment gitu, bukan melalui hitungan dalam pemikiran ego gitu kan, tidak pakai hisap. Oke, saya suka jadinya gitu, karena kalau hitungan hisap ini bangkrut saya kan, itu nggak punya lagi royalti yang bisa saya harapkan gitu. Dia jawab bahwa tanpa hisap, tanpa perhitungan gitu. Menjadi terbuka peluang baru bahwa rezeki itu tidak harus datang sebagai balasan sebagai royalti, ya, tapi betul-betul itu pemberian murni, ya. Hibah, pemberian hibah itu pemberian tanpa transaksi, jadi lebih senang gitu, lebih senang. Saya akhirnya berani mendekati uh, surat ayat 19, Asy-Syura ayat 19 ini. Iya betul. Awalnya itu saya takut gitu. Saya takut. Saya sangat sangat terancam dengan kebenaran pada ayat itu. Masa dia yang berkehendak kepada siapa saja? Ya kan? Nah, terus berarti aku yang termasuk yang tidak dikehendaki ini. Karena lagi katakan menderita. Oh, ternyata itu adalah bahasa semacam itu, pernyataan semacam itu suatu konfrontasi kedaulatan, ilusi kuasa, ya kan? Akhirnya dia selesai, gitu. Menjadi happy dan mau taslim, mau ruku. Ketika kedaulatan itu diakui, kedaulatan Tuhan itu diakui dan tidak ada kedaulatan pada aku gitu kan. Taslim dia. Maka bersamaan dengan itu, kemudian tuh mau sujud. Kalau ruku kan subhana rabbil adim. Kalau sujud kan dia mengakui superioritas Tuhan gitu. Longgar gitu, rasanya damai. Oke. Rasanya damai. Kemudian akhirnya itu selesai gitu, selesai rasa takut kepada Tuhan itu. Takutnya itu karena kedaulatan saya kan diambil gitu. Dan Simbah sudah menitipkan satu ayat saja. Pokoknya kamu kalau ada masalah, kamu baca ayat itu. Gitu. Kamu harus taslim pada ayat itu. Tapi justru itu yang saya ingin hindari gitu. Justru itu yang saya ingin hindari. Saya tidak mau taslim. Tapi kata Simbah,
Enggak. Dulu sudah pesan dia. Kamu kalau menderita hidupmu, kamu kembali ke Asura ayat 19. Ini kan ijazah pertama saya kan dari Mbah. Dan hanya itu, eh ini dan ada lagi satu. Ada lagi satu. Jadi yang saya takutkan itu adalah kalau kembali ke ayat ini, kedaulatan personal saya terampas. Menyakitkan itu. Sangat-sangat menyakitkan. Jadi kosong, jadi tidak punya daya apapun, tidak punya kedaulatan apapun. Gitu. Dari sisi ego itu yang tidak mau dilepaskan. Rasa berdaulat itu. Malik ya, Malik. Malik. Bukan hanya pemerintah, pemimpin, tapi sekaligus pemilik kedaulatan. Malik itu berarti pemilik kedaulatan. Raja itu kan berdaulat, pemilik kedaulatan. Jadi 3 hari ini konfrontasi, gila kali ini ya. Itu gunanya kita menerima punya guru, kamu ke sini gitu. Enggak, kata Mbak dulu harus ke sini. Enggak boleh ke tempat lain-lain dulu. Kembali kepada taslim dulu bahwa dialah yang memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki. Sakit rasanya itu. Kalau mendengar bahwa dialah yang memberi rezeki kepada siapa saja yang sakit itu. Sangat sakit. Yang dia kehendaki itu sebenarnya bukan persoalannya itu adalah pernyataan kedaulatan gitu, bukan pernyataan uh, syarat apapun. Itu pernyataan kedaulatan. Dan itu sangat menakutkan gitu. Ya kan? Sangat menakutkan bagi ego yang sudah merasa punya kedaulatan atas hidupnya sendiri. Sudah jadi malik dia. Nggak rasa kedaulatan tuh apa ya? Rasa kedaulatan tuh rasa mampu menentukan sendiri jalan hidupnya. Mampu menulis sendiri takdirnya. Saya berdaulat gitu. Saya mampu berdaulat itu saya mampu bilang tidak. Itu saya berdaulat. Jadi kata kedaulatan itu penting, supreme. Bahasa Inggrisnya supreme gitu. Supreme. Mampu membatalkan apapun gitu. Iya kan? Mampu membatalkan apapun. Jadi As-Surat 19 itu adalah pernyataan kedaulatan gitu. Itu kalau tidak dipahami dengan latif, itu memang berbahaya. Ya. Takut kita dengan bilang bahwa Tuhanlah yang berdaulat. Terus usahaku gini apa? Kata ego kan. Kan ada dua gitu. Ada dua kutub. Ada dua kutub yang muncul pada ego ketika kita membaca Yarzuku Mayasha. Kutub ego pertama, kalau gitu aku pasif aja. Kalau kedaulatan ada pada kamu, aku pasif saja. Nggak usah bikin lapangan ekonomi. Nah, ini pernyataan pasif ini. Nggak usah bikin. Nah, aku pasif saja kalau memang kamu yang berdaulat. Aku nggak usah ngapa-ngapain.
Itu kutub yang paling berbahaya gitu. Ya kan? Nanti ego bilang kalau gitu aku nggak usah ngapa-ngapain. Aku akan buktikan kalau aku nggak ngapa-ngapain, aku bisa dapat nggak apa-apa yang kuinginkan. Kalau memang kamu yang berdaulat. Ekstrim itu suara ego seperti itu. Aku nggak mau pasif, makanya aku aktif. Karena kedaulatan Tuhan itu akan direspon ego, mula-mula dia akan pasif dulu. Saya akan pasif kalau gitu. Tapi dia udah tahu rasa sakit dari kepasifan itu. Tambah buruk kan kondisinya kalau pasif. Maka dia menyangkal, enggak, saya berdaulat gitu ya. Karena saya udah pernah tahu rasanya pasif itu. Malah tambah buruk. Putus asa jadinya kan. Saya putus asa. Kalau saya pasif, saya nggak mau putus asa. Saya nggak mau. Saya mau usaha sendiri. Persoalannya itu bukan pada apa yang dilakukan. Ini kan persoalan kemenjadian, toh. Bukan pada persoalan fiilnya sebenarnya, tapi pada persoalan tubinya. Dan seperti itu. Jadi pada akhirnya eh, jadi ego itu selalu akan melihat hal-hal yang sifatnya hasil dia. Dia melihat konten, ukurannya itu konten gitu. Dia tidak mau melihat konteks. Ya ego itu berbicaranya selalu konten, hasil, hasil, hasil. Seperti itu. Akhirnya ya udah, oke, taslim pada kedaulatannya. Taslim. Mau ruku. Subhana rabbil adim, subhana rabbil adim. Oke, saya taslim pada kedaulatanmu gitu. Ketika sudah taslim, baru saya mau Al Imran ayat 27 ya, terzuku engkau yang berdaulat dalam hal pemberian rezeki. Gitu. Engkau berdaulat. Jadi jiwa tenang melihat, mendengar pernyataan ini, tidak ada pemberontakan, tidak ada perlawanan gitu. Oke, gitu. Mau ditalkin dia dengan kebenaran ayat itu. Awalnya nggak mau ditalkin dengan Asura 19, apalagi Al Imran 27. Nggak mau ditalkin dengan ayat itu. Aku itu. Ego itu begitu. Ya kan? Nggak mau ditalkin ya. Tapi kata Simbah, enggak. Kamu harus talkin dirimu dengan Asura dulu ayat 19. Akui dulu kedaulatannya. Akui saja dulu. Akui. Dulu dia enggak akui gitu. Jadi pernyataan Yarzuku Mayasa itu adalah pernyataan kedaulatan. Dan kamu harus akui, taslim pada itu. Baru berdoa. Memang engkau. Ya, terima dulu ini. Kebenaran ini. Ditalkinkan pada diri. Kadang nggak mau ego ditalkinkan ini. Maunya ya saya yang punya kedaulatan. Saya yang punya kehendak personal. Ini dia apa? Berjibaku dia. Berjibaku. Dia berjibaku. Selesai.
selesai itu, oke lah. Dalam kondisi ini kan digunakan untuk memperbaiki hubungan personal dan hubungan pendasaran kan sebenarnya. Jadi nafi isbat pendasaran dan nafi isbat hubungan personal itu setiap saat gitu, enggak, bukan satu kali, bukan sekali isbat lalu selesai, ya enggak. Itu diuji melalui kondisi-kondisi kehidupan. Jangan mengira kamu sudah selesai isbat sebelum menjalani apa? Sebelum menjalani apa, Mas Imam? Jangan mengira mengaku sudah apa namanya? Jangan mengaku sudah beriman. Jangan mengaku sudah selesai isbat sebelum menjalani apa? Kalau bahasanya kan ujian. Ujian itu kan ibtila. Ibtila dia kata kuncinya itu ibtila. Ibtila itu dia sebenarnya uh, ibtila itu bukan ujian, bukan cobaan sih sebenarnya. Ibtila itu adalah proses penyingkapan. Penyingkapan pada diri melalui kondisi-kondisi dalam hidup. Bahwa jadi gini, kehidupan ini adalah proses ibtila terhadap isbatmu. Gitu. Jadi jangan mengaku beriman, jangan mengaku sudah selesai isbat, karena kamu belum menjalani keseluruhan proses ibtila. Ibtila dalam bahasa kita dimaknai sebagai ujian atau cobaan. Itu kurang dalam gitu ya. Ibtila itu proses untuk menyingkap apa yang tersembunyi pada dirimu melalui kondisi-kondisi dalam hidup. Menyingkap apa kamu ketika uangmu habis? Menyingkap apa kamu ketika banyak uang? Nah, itu namanya proses ibtila. Ibtila inilah yang disebut ujian. Jadi, pada akhirnya saya bisa koreksi bahwa kalau uang saya banyak, berarti dimuliakan Tuhan. Kalau uang saya sedikit, berarti saya dihinakan. Ini salah baca realitas. Mestinya cara membaca realitasnya itu kan, ini kan mirip, ini bukan mirip, ini pola Pogau di surat Al-Fajr ayat 15-16. Persis gitu. Langsung di surat Pogau di surat Al-Fajr ayat 15-16. Ini salah baca realitas gitu. Salah baca realitas. Jadi ini adalah suatu silogisme yang berangkat dari kesalahan premis-premisnya. Maka muncul, setelah saya baca, bukan kayak gini cara membaca realitas. Kalau lagi banyak duit itu berhasil menyingkap apa, kalau lagi kurang duit itu berhasil menyingkap apa. Itu namanya ibtila. Seperti itu. Dan kondisi-kondisi hidup itu menjadi proses ibtila. Jadi bukan suatu
eh, penghakiman mengenai kemuliaan atau kehinaan. Saya keliru di situ. Saya keliru. Saya keliru. Jadi benar seperti yang kemarin diceramakan di Wonosegoro. Pada kemiskinan itu kamu sudah mendapat ibtilah apa? Mana catatan ibtilamu gitu? Mana itulah laku spiritual kan? Mana catatan ibtilamu? Dan hati-hati juga ini hati-hati juga tentang bahwa dialah yang berkehendak itu bisa kamu, kalau dialah yang berkehendak itu bisa melahirkan kepasifan gitu. Kalau kamu tidak menemukan ibtila ketika kamu susah, kamu hanya bilang dia yang berkehendak, itu kamu bisa jatuh kepada kepasifan. Hati-hati itu berhadapan dengan kedaulatan Tuhan itu. Kamu bisa melawannya atau kamu bisa pasif tanpa ibtila gitu. Kayaknya orang kita itu lebih banyak di situ, pasif tanpa melalui proses ibtila terhadap kondisi-kondisinya itu. Hati-hati dengan perkataan sudah kehendak Tuhan. Hati-hati karena itu saya sudah menemukan itu bisa menimbulkan kepasifan. Justru kepasifan itu yang ingin saya lawan sebenarnya. Saya tidak mau dipasifkan. Saya ingin berperan gitu. Tapi peran itu kemudian aktif mengambil kedaulatan gitu. Seperti itu. Hati-hati ya, hati-hati dengan biar Tuhan yang berkehendak. Hati-hati. Karena nanti ketika itu diucapkan oleh ego, itu akan menjadi suatu kepasifan atau menjadi suatu aktif dalam menyangkal kebenaran. Ya, tapi harus ada ibtilanya itu. Jadi dia harus ada ibtilah. Bagaimana ibtilah dari kondisi itu untuk menunjukkan bahwa saya duduk di makom yang benar, mesti ada ibtilanya. Mana hasil ibtilanya gitu. Mana hasil koreksinya, mana hasil temuan. Dia tidak bisa diklaim di awal. Tidak bisa diklaim di awal. Karena itu nanti bisa jatuh kepada posisi pasif. Mendingan aktif dulu, baru kemudian konfrontasi dengan kebenaran. Yang pasif ini nih yang bahaya gitu. Karena yang pasif ini kan dia hanya membaca kola. Kata guru, kata Allah, ikut saja kehendakku. Oh, itu pasif, itu pasif. Harusnya kultu. Ini perkataanku gitu. Hati-hati di situ kola itu. Hati-hati karena kalau kola itu kan dalil nakli. Ya, ada. Kalau kultu itu dalil akli. Dalilnya itu harus dalil akli. Makanya mana dalil akli daripada kondisi ketika kondisi itu. Jangan dalil nakli. Kata guru, itu dalil nakli. Nggak bisa itu pakai dalil nakli. Karena
aku itu dia mutakalim. Mutakalim itu harus pakai dalil akli. Polanya kultu, bukan kola. Nah, untuk bab ini harus diadakan kelas offline. Ayo bikin gitu. Saya nemu. Betul, harus ada temuan dari sikap aktif. Betul sekali. Dia tidak boleh menggunakan dalil nakli. Itu pasif itu. Kola. Harus menggunakan dalil aktif. Kultu. Dalil akli gitu. Baru dia mutakalim. Kalau kola itu kan bukan mutakalim aku itu. Dia hanya pakai topeng dari mutakalim yang lain. Gitu. Bahaya itu. Makanya saya menemukan gitu. Saya menemukan. Lewat satu ayat itu enggak harus mutakalim gitu. Berarti kalau mutakalim dalil akli, bukan dalil nakli. Kita kebanyakan kan sesuai kehendak Tuhan, tapi itu dalilnya dalil nakli. Kata bacaan, bukan suara dari konteks aku. Makanya sebenarnya murid itu harus berada di konteks gurunya. Baru dia menjadi murid sejati. Dia bisa bilang kultuh dari konteks guruku. Nah, inilah ibtilanya gitu. Dari konteks ego, inilah ibtilanya. Kan gitu kan? Itu harus mutakalim dia. Harus mutakalim. Tapi nanti kelasnya setelah selesai masalahku lah. Ini kan saya lagi membedah, Thomas Imam. Ini kan saya lagi membedah. Ini lagi membedah kondisi yang saya hadapi itu. Saya lagi membedah itu. Ya, siap. Ya. Setelah membedah, saya lagi bedah setiap malam gitu. Saya lagi bedah setiap malam. Jadi konteks aku itu dia harus bilang kultu. Dan itulah yang menjadi persoalan etis di dalam tradisi pondok pesantren di Indonesia. Dia selalu tidak berani bilang kultu. Selalu mengutip dia, kola. Padahal kan aku itu mesti mutakalim. Dia harus bilang kultu. Dia harus bilang kul, bukan kola. Pogau itu kan kul, bukan kola. Nggak boleh ngutip. Nggak boleh. Kalau ngutip tuh hanya wamba dia. Hanya bahasa, hanya lugo. Bukan suatu pogau. Bukan kalam. Padahal yang harus kita ungkap itu adalah kalam ego terhadap kondisi ini itu apa? Ya, atau kalam ego terhadap kulnya itu apa? Kultunya ego itu apa? Kultunya ego itu apa? Dari situ baru kita bisa memahami bahwa memang kita itu misalnya murid. Oke, gimana kultunya? Kondisi ini di makom gurumu seperti apa kultunya? Nah, itu juga harus menjadi kultu murid. Nggak bisa kola itu namanya kan kalau kola itu mencontoh dokter setelah jadi dokter. Dokternya itu proses kultu, muridnya dokter gadungan pasti bilang kola. Telah berkata dokter. Ya kan? Telah berkata dokter. Harus kultu. Jadi murid itu dia harus kultu di makom gurunya. Baru dia murid sejati.
Kalau dia kola saja, itu mencontoh dokter setelah jadi dokter. Gunanya makom itu kan untuk bisa cool, untuk bisa cool di makom guru. Murid itu adalah yang bisa cool di makom guru. Makanya saya latihan coolnya itu kok susah banget. Saya bisa untuk taslim pada cool pada makom guru saya. Makom guru saya adalah ini. Saya menjadi bahagia dengan Allahul Latifum bibadihi yarzuqumanyasa. Kok jadi sumpek ini? Situ saya tidak lagi menjadi murid dari guru saya. Kenapa? Saya tidak bisa cool sesuai dengan konteks di guru saya. Gitu. Nggak bisa cool lagi. Saya tidak bisa hanya kata guru saya harus ke sini. Kata guru saya cukup wirid Allahul Latifum. Itu kata guru. Capek itu. Harus cool. Harus cool tuh. Itu yang susah, itu yang susah. Karena psikologi anak-anak pesantren itu psikologi dalil nakli. Psikologi mengutip, bukan psikologi cool. Itu juga suatu masalah psikologis gitu. Jadi harus ada pembebasan dari psikologi sekolah kepada psikologis cool. Seperti itu. Jadi pada akhirnya ego itu memakai topeng Tuhan. Kata Tuhan disuruh dialah yang berkehendak. Kata Tuhan, dialah yang itu ego yang memakai topeng Tuhan. Oh, bisa pasif itu. Bisa pasif. Bisa ketika pasif dia akan menggunakan topeng dari kola. Nggak apa-apa, kultu walaupun ego. Ya kan? Nggak apa-apa kultu walaupun ego. Aktif dulu. Biar bisa dilihat. Daripada pasif tapi ternyata pakai kola. Kata Tuhan, inilah kehendakku. Kata Tuhan. Belum menjadi makom pada diri. Jadi ini sudah membeda terus tiap malam. Karena memang itu ya ibtilanya harus ada. Kalau nggak ada ibtila itu jangan-jangan kola. Pasti pasif. Kan ada tuh di surat mana tuh ya? Surat Anbiya kali ya. Anbiya 32 kali ya. Coba kita lihat. Apa dia? Anbiya berapa itu ya? Bentar. Bahwa kondisi-kondisi dalam hidup itu dalam rangka untuk ibtila. Bukan dalam rangka apa ibtila itu menghidupkan dalil akli. Bukan untuk menghidupkan dalil nakli. Itu tuh anu ya harus diteliti. Nah, kita kan kebanyakan belajar tuh pakai dalil nakli. Nah, itu kan istilahnya mencontoh dokter. Setelah jadi dokter, kata guru, bukan inilah dalil dari makom guru. Kultu jadinya. Bukan kola. Tapi itu apa ya harus dibiasakan secara psikologis. Harus dibiasakan.
Seperti itu. Ya itu temuan-temuan saya mengenai fear of God ini adalah ego itu paling takut menyerahkan kedaulatannya kepada, bukan menyerahkan kedaulatannya. Ego itu ingin juga berdaulat seperti kedaulatan Tuhan gitu. Kira-kira gitu. Dan ego tidak mau melepas kedaulatan itu karena dalam pengalaman ego, melepas kedaulatan berarti aku kembali pasif seperti anak kecil yang diatur-atur oleh bapak ibunya gitu. Ada traumatik juga di sana. Ada traumatik, tidak enak itu ditempatkan dalam posisi pasif tanpa kedaulatan gitu. Ma, hari ini makan apa? Makan ini kau ya. Yang habis 5 sendok. Padahal anak udah perutnya udah penuh. Habisin. Tidak ada kedaulatan gitu. Ada satu rasa menderita yang sangat dalam ketika aku itu ditempatkan tanpa kedaulatan gitu. Nggak mau aku dipasifkan. Mendingan aku punya kedaulatan gitu. Ya nggak mau. Jadi ibtilah itu sebenarnya agar yang tersembunyi pada diri itu menjadi terang gitu. Agar yang tersembunyi, Pak, ibtilah ini kan, agar yang tersembunyi pada diri itu menjadi terungkap. Itu makna ibtilah sebenarnya. Ibtilah tujuannya agar yang tersembunyi menjadi terang, terungkap. Itu cara Tuhan. Jadi tidak bisa dibilang, Screen-nya hilang kan? oh, tidak bisa dibilang saya sudah beriman, saya sudah benar nih bergurunya. Cirinya apa? Ya pokoknya saya selalu mengutip dalil nakliyah. Kata guru saya, kata A itu tidak. Mengutip. Nah, itu diberi dia kondisi-kondisi untuk mengungkap kepalsuan. Seperti itu. Jadi bahaya itu yang kata guru itu. Berbahaya. Karena itu menunjukkan suatu kepasifan secara spiritual. Berhenti dalilnya dalil nakli. Pada dalil nakli itu berarti aku tidak pernah menjadi mutakalim. Tidak pernah hadir sebagai mutakalim. Oh, nakli katanya itu terbiasa dengan katanya. Ini itu kan sebenarnya menyingkirkan diri sebagai mutakalim. Padahal sifat diri itu kan dia mutakalim. Mutakalim. Jadi pada akhirnya melalui ibtilah itu sebenarnya murid itu akan diproses untuk berkesadaran seperti kesadaran gurunya. Maka dia ya kan, dia harus satu dan sama kan. Melalui proses ibtilah itu maka
Dia akan berkesadaran sesuai dengan kesadaran guru. Tapi itu psikologinya adalah psikologi aklia, nggak bisa nakli. Nggak bisa nakli. Dan di ini dia surat Anbiya ayat 3 berapa? 35 lah ya. Kan 32. Anbiya ayat 35 itu bahwa memang semua juga akan diuji dengan bisyari wal khair. Biar mereka bisa kembali kepada, kalau dalam Toriko, konteks gurumu. Diujinya dengan, diibtila dengan keburukan dan kebaikan sebagai ibtila. Jangan sampai pas lagi mengalami keburukan, aduh, untuk apa saya berguru ini? Nah, itu salah membaca realitas. Kalau lagi banyak duit, alhamdulillah, inilah gunanya berguru. Tapi kalau lagi susah, waduh, ini kayaknya kok semua sudah saya kerjakan, untuk apa ini berguru? Gak ada gunanya, kayaknya harus ganti guru. Itu dia salah membaca realitas. Itu anu ya, itu tuh hasil-hasil. Jadi teman-teman tuh harus punya catatan ibtilah sendiri. Iya betul. Jadi nggak apa-apa dulu rebutan kedaulatan tuh nggak apa-apa karena sakit rasanya tanpa kedaulatan gitu. Tapi setelah itu baru bersihkan itu dengan konteks guru. Saya akhirnya kan luka tambah kalau saya menderita saya harus kembali ke sini gitu. Tambah lalu saya ikuti kan apa yang dikatakan itu saya pergi ungkap sendiri. Saya pergi ungkap apa sih kultunya ini. Ternyata di situ ada proses rebutan kedaulatan. Saya masih ingin tetap berdaulat. Suatu kondisi pemisahan diri antara ego gitu ya. Ya akhirnya selesai gitu. Akhirnya selesai konfrontasinya. Ya sudah ada yang tersembunyi dalam diri melalui kondisi-kondisi sekarang gitu. Jadi memang bahwa proses hidup di dunia ini memberi ibtilah, adalah suatu proses pengungkapan kepalsuan dan suatu peragaan kebenaran gitu. Seperti itu. Berarti kan kalau murid itu dia harus ibtilah di konteks mursidnya kan. Harus ibtilah di situ terus. Jangan ibtilah di konteksnya sendiri kalau memang murid gitu kan. Sehingga dia bisa berkata, oh iya, benar ini. Saya kira itu dulu pagi ini, yaitu apa, konfrontasi tengah malam gitu. Saya pas pulang kemarin itu langsung saya tidurkan dulu, ini butuh energi besar untuk apa ya, mengungkap gitu.
kok menderita ya? Ya ternyata salah membaca realitas. Banyaknya uang dikira itu suatu kemuliaan. Sedikitnya uang dikira itu suatu kehinaan. Kemudian kok nggak begini gitu. Setelah dipilah, aku ingin mengklaim kedaulatan Tuhan itu gitu. Aku ingin mengklaim kedaulatan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nggak bisa rebahan aja ini ceritanya. Hah? Oh, kamu kalau rebahan tuh pasif. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Asar. Insya Allah kita ketemu Rabu besok ya. Dan insya Allah nanti malam kita lanjut bedah buku Financial Therapy ya. Sudah ke pending karena main over money kemarin. Terima kasih. Kita bertemu nanti malam insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.